batasnya itu ya baik awal maupun akhir waktu salat. Tapi nanti lebih diberatkan diskusi kita tentang waktu subuh. Secara umum salat 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, yakni zuhur, sampai malam. Ada asar, ada maghrib, ada isya. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Dikhususkan salat subuh disaksikan bahwa penyaksian salat subuh ini amat luas. Malaikat yang bertugas malam dan siang berjumpa di waktu subuh, ikut hadir untuk orang yang salat subuh, ikut mengaminkan orang-orang yang berdoa. Apakah salat yang lain tidak disaksikan? Ya pasti disaksikan, tapi subuh punya keistimewaan tersendiri. Secara umum ayat bicara seperti itu, salat 5 waktu. Di dalam hadis digambarkan masing-masing waktu salat. Zuhur ya apabila matahari tergelincir sampai sepanjang bayang-bayang benda tersebut masuknya asar atau lebih dari sepanjang bayang-bayang. Waktu asar apabila panjang benda yang tegak lurus sudah lebih daripada benda itu sendiri. Kalau tinggi kita 160 misalnya, lalu bayang-bayang sudah 165 atau lebih, berarti asar sudah masuk. Itu dibagi dua. Kalau kita tegak lurus di bidang datar membentuk sudut 90 derajat. Lurus, datar, ini membentuk sudut 90 derajat. Dibagi dua sudut 90 itu kan 45. Ditarik sudut 45 sampai ke langit. Nah, di sana matahari. Kira-kira di situ waktu asar. Jalan juga matahari ke bawah sampai terbenam. Terbenamnya itu di ufuk barat. Bertemu kaki langit dengan tepi laut. Kalau kita di tepi laut atau di pantai ya, di pinggir pantai, tampak matahari sudah terbenam. Tidak ada lagi piringan matahari paling atas, tidak ada. Betul-betul dia sudah terbenam. Maghrib masuk. Yang tampak apa jelang matahari terbenam itu syafaq merah sangat indah. Saat mau terbenam dan beberapa menit waktu terbenam itu suasana sunset itu menghiasi langit belahan ufuk barat. Azan dikumandangkan. Jalan juga matahari sampai hilang syafaq merah. Tidak ada lagi, malam sudah menyatu. Tidak ada lagi cahaya kemerah-merahan, tidak ada. Masuklah waktu isya. Nah, Bapak Ibu, sedikit gambaran bicara tentang matahari, betapa pentingnya sampai-sampai ada surat matahari Asy-Syams. Berita matahari banyak dalam Al-Quran, jadi butuh perhatian serius. Misalnya surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-Syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
Jadi matahari itu ada hitung-hitungannya, jalannya itu diperhitungkan, sehingga kita mudah menentukan jadwal salat. Nah, setelah bicara 4 waktu salat, jalan juga matahari. Waktu salat ini kapan pula? Misalnya disebut soal batas-batasnya, tentu Bapak Ibu sudah sangat maklum. Kalau waktu Isya batasnya wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Waktu salat Isya sampai tengah malam yang pertengahan. Yang paling tengah malam itu ya jam 12 malam. Yang paling tengah hari adalah jam 12 siang. Ingat, begitu jam 12 malam 1 detik menurut waktu setempat, itu tanggal baru sudah masuk. Intinya apa? Siapa yang salat Isya lewat jam 12 malam, berarti dia salat Isya sudah tanggal baru. Orang sering protes itu kan tanggal Masehi. Benar. Ingat, jadwal salat kita berdasarkan perjalanan matahari, bukan perjalanan bulan. Nabi salat Isyanya menurut keterangan Dr. Zulkarnaini tidak pernah lewat jam 11 malam. Walaupun lambat, tapi tidak pernah lewat jam 11 malam. Afdalnya salat itu tetap saja di awal waktu, termasuk Isya. Allah sangat sayang, waktu Isya dari maghrib ke Isya itu hanya 1 jam 10 menit. Ini menandakan apa? Sayangnya Allah supaya orang bisa tidur lebih cepat, jangan bertanggang, tidak elok. Jadi kalau tidur ya sudah selesai Isya sebelumnya. Sekiranya lelah, mengantuk, lapar, kebetulan ada pula pengajian di masjid sudah maghrib, ya bertahanlah agak sebentar. Belum jam 8 waktu Isya sudah masuk. Jadi sangat ariflah dulu itu. Tentu Bapak Ibu mengalami iqamat 10 menit setelah waktu masuk, kecuali maghrib. Itu banyak tuh di kampung-kampung sampai di kota-kota. Sekarang sudah hilang. Saya ada temukan di Bukit Tinggi beberapa bulan yang lalu. Artinya apa? Begitu waktu masuk, azan dikumandangkan, orang berdatangan, ada kesempatan orang salat sunat. Kecuali ya sudah apa? Sudah azan itu kan kira-kira 5 menit. Ada kesempatan orang yang sedang dalam perjalanan mungkin, atau sedang berduduk, atau yang sudah sampai, berkesempatan salat sunat. Sudah itu iqamah. Jadi 10 menit keseluruhan dari waktu masuk, kecuali maghrib. Maghrib itu pas sudah azan langsung iqamah. Ini sangat arif dan sangat bijaksana sekali, karena waktu itu sangat singkat. Karena sudah banyak jamaah pengurus yang naik haji, umrah, ternyata di Mekah orang sudah azan maghrib masih berkesempatan salat sunat cukup lama, sehingga di Padang sudah begitu pula. Salahkah? Ya tidak, tapi perlu dipahami kondisi kita. Tapi jadi sekarang bukan salah menyalahkan, saya sangat mengapresiasi lah kalau ijtihad ulama kita dahulu itu sesudah maghrib langsung iqamah. Tapi jangan pula terburu-buru. Misalnya Senin Kamis orang banyak puasa sunat, dia berbuka tidak di masjid, mungkin di rumah. Kasihlah jeda. Memang ada juga terlalu kaku, sudah azan maghrib langsung, sehingga orang terpetai-petai di jalan. Nabi juga berpesan, seseorang jangan tidur dulu kecuali sudah salat Isya. Ini pentingnya salat Isya itu lebih awal. Jangan ada paham waktu Isya itu lama, berapa lamanya, jelang waktu subuh masuk. Sebelum subuh masuk masih ada, sehingga salat Isya larut-larut malam, tidak ada lagi kualitasnya. Yang larut malam makin bagus itu adalah salat tahajud. Makanya tidur dulu, nanti bangun pukul 3 kah, pukul 4, bagus sekali untuk bertahajud. Kalau ditanya, bangun jam 11 malam, bisakah tahajud? Ya bisa. Tapi bangun jam 2, jam 3, bisakah? Sangat bisa dan sangat afdal.
Jadi afdalnya salat Isya tetap di awal waktu, bukan ditakhirkan. Kalau zaman Nabi pernah mentakhirkan salat Isya, bukan berjam-jam. Misalnya waktu Isya sudah masuk, tapi pengajian masih berlangsung, si fulan mungkin masih dalam perjalanan, tidak terlalu jauh, sehingga azan Isyanya agak tertunda. Mungkin itu juga terjadi di Padang, pengajian sedang berlangsung, pertanyaan sedang apa. Cuman kadang-kadang begitu, karena orang azan sekeliling tetap azan, lalu tetap lanjut ceramah atau sudah Isya. Nah, Isya terus jalan juga matahari, sampailah dia matahari itu di bawah ufuk, ufuk timur dengan kerendahan yang telah disepakati dahulu min 20 derajat di bawah ufuk. Azan dikumandangkan. Kalau tadi pukul berapa waktu subuh? Pukul 4:54 ya. Pukul 4:54 itu di mana posisi matahari? Posisi matahari itu Bapak Ibu bayangkan, kalau kita ke ufuk timur memandang, kan bertemu kaki langit dengan tepi bumi. Tapi tepi bumi kita di timur itu kan banyak gunung-gunung. Potong saja ujung gunung itu, ambil datarnya, kira-kira seperti itu. Kalau di laut kan enak, ufuknya itu enak, datarnya di laut. Tapi kalau di timur karena banyak gunung-gunung, sehingga kita tertutup oleh pegunungan. Tidak apa-apa. Bertemu kaki langit dengan tepi bumi. Di bawah tepi bumi itu kerendahan matahari, kalau misalnya ini mata siang, ini malam, ini pertemuan kaki langit dengan tepi bumi. Matahari dulu dibuat min 20 derajat di bawah ufuk. 20 derajat di bawah ufuk. Azan dikumandangkan sama dengan tadi itu pukul 4:54. 20 derajat di bawah ufuk, 1 2 3 sampai 20 derajat di bawah ufuk, atau disebut min 20 derajat di bawah ufuk. Azan dikumandangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dalam penelitian kiranya fajar belum terbit, masih larut malam. Sekarang lah kita kan sudah selesai ini salat subuh ya, sudah selesai kan? Sudah zikir dan doa, tapi di luar masih gelap. Nah, nanti kita olah. Sebenarnya azan subuh tadi itu masih gelap gulita di ufuk timur, belum terbit fajar. Kapan fajar terbit? Naiklah matahari ini 1 derajat, 2 derajat. Baru ada cahaya di ufuk timur. Barulah waktu subuh itu disebut masuk. Jadi untuk mendapatkan 2 derajat lagi butuh waktu 8 menit. Untuk naik 1 derajat, 1 derajat kan 20 dikurang 1 derajat min 19 derajat. Barata pakai waktu hampir ini. Untuk naik menjadi min 18 derajat, kalah 2 derajat tuh butuh waktu 4 menit lagi. Hampir tambah hampir 8. Jadi butuh waktu 8 menit lagi baru fajar terbit. Jadi langsung saja kita pahami, misalnya pukul 4:54 ditambah 8. Pukul berapa mestinya? Pukul 5:02 baru boleh azan dikumandangkan. Kenapa? Barulah pukul 5:02 tadi, pukul 5:02 baru fajar terbit, baru boleh azan dikumandangkan. Artinya azan kita selama ini memang terlalu cepat. Kok terlalu cepat? Fajarnya belum terbit. Terus bagaimana pembahasan berikutnya? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman, terutama ya salat fardu. Sesungguhnya salat fardu ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Kalau waktunya belum masuk, belum boleh salat itu dilakukan, termasuk segala perangkatnya, termasuk azannya itu. Karena azan berguna memberitahu waktu salat telah masuk. Akhirnya tentu juga ada. Tidak boleh azan lagi kalau waktunya sudah habis misalnya.
Kalau misalnya orang bolehkah azan Isya pukul 8:30? Sebenarnya boleh untuk mendapatkan sunnahnya. Tapi untuk tertibnya tidak usahlah pakai mic luar. Misalnya ya kalau ada pertemuan-pertemuan khusus, sedang bagagih pengajian misalnya masih tentram, terlambat salat Isya. Kalau memang itu disepakati boleh-boleh saja, tapi itu penyesuaian lah. Tapi kalaulah habis waktunya, tidak boleh lagi azan itu dikumandangkan. Jadi baru boleh azan maghrib dikumandangkan matahari betul-betul sudah terbenam. Masih mencogok je pinggiran matahari, bagian piring matahari bagian atas. Kan sengenek lah itu pupuh selazan, tidak bisa. Harus betul-betul terbenam matahari itu -1 derajat di bawah ufuk. Betul-betul hilang dari pandangan mata. Baru boleh azan maghrib dikumandangkan. Itu juga latang hari kalau masuk tu. Tak boleh, harus tergelincir sedikit dulu. Berapa? Butuh waktu 2 minit saja dah cukup. 2 minit saja sudah jalan dia tu. Sudah tergelincir. Tapi dulu belum ada jadwal salat, belum ada perkembangan ilmu hisab. Dulu kan cukup mempedomani bayangan cucuran atom. Kalau lah terlampau bayangan cucuran atom, itulah masuk zuhur. Kadang-kadang bisa sajam terlampau. Ya apa boleh buat, tak apa-apa. Atau hari hujan, sinar matahari ada, latar rasulullah apa, bagi serpolah apa patang ada masuk zuhur. Jadi banyaklah kemudahan itu. Begitu pula kalau fajar belum terbit, belum boleh azan subuh dikumandangkan. Subuh itu bagaimana? Bahwa kita sejak usia anak-anak sudah tahu waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar sampai terbit matahari. Fajar itu kapan adanya? Ternyata dalam penelitian yang bertahun-tahun sejak 2008. Saya memang waktu 2008 baru dapat berita supaya waktu salat dikoreksi. 2010 saya dalam sidang hisab, beberapa teman sudah banyak yang doktor, ada yang beberapa orang sudah profesor. Saya dengar mereka satu sama lain, oh iya waktu salat kita terlalu cepat. Karena dia berilmu tinggi, saya juga memahami. Tapi waktu itu belum dibahas secara khusus. Akhirnya dia manahkan beberapa perguruan tinggi untuk meneliti, terjun ke daerah, ke pegunungan, ke lembah, di kota, di desa, di pinggir pantai, pokoknya beberapa tempat perwakilan diterjuni oleh tim yang terkoordinir dengan peralatan yang canggih, di samping menggunakan mata yang sehat, juga menggunakan perekam cahaya. Intinya apa? Apakah itu di Medan, di Jakarta, di Irian Jaya sampai di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu penelitiannya di Batu Sangkar, Asrama Haji, dan di kampus Muhammadiyah. Azan sudah dikumandangkan, tapi fajar belum terbit. Masih kalam bakaciak di timur. Sudah selesai pula azan, belum ada tanda-tanda cahaya sedikit pun. Beberapa menit sudah azan, baru tampak sedikit cahaya. Itulah fajar. Begitu semuanya. Jadi dari laporan itu sudah sepakat kalau -20 derajat matahari di bawah ufuk memang fajar belum ada sama sekali. Tapi kalau ditambah 8 menit lagi baru fajar ada. Akhirnya Bapak Ibu diputuskan secara nasional tahun 2020 tanggal 20 Desember. Tapi belum diumumkan secara menyeluruh. Baru diumumkan setelah ditanfis. Ditanfis itu keputusan nasional ini disaring lagi. Ditanfis itu maksudnya kalau Jawa menampih bareh. Tampih bareh dengan ayuannya yang demikian. Sudah tu kalau sudah tampih lo balik supaya buat sisiah atah jo bareh. Atah kamari bisa dibuti, bisa untuk makan ayam tu ditunggu balik. Kalau padi bareh nana lualui dan patah-patah ujungnya bisa tutup makan ayam sebagai penukui. Kalau dadaknya nana po lah bertebangan. Kalau dadak alui itulah kek dinyiru. Diulang jo menampi bareh, tambah-tambah dadak tu, dadak alui. Dadak alui itu kalau dikumpulkan itu dimakan lama pada roti mari.
Atau yang menampih. Jadi tanfis atau menampih mukaswinya apa? Dari hasil musyawarah nasional itu, walaupun sudah ada keputusan C23 sekian, ditanfis lagi, disaring, disederhanakan. Baru selesai pada tanggal 20 Maret 2021. Ini baru bulan 6. Jadi 3 bulan lah baru. Jadi kalau memang banyak masyarakat belum tahu, kita maklum. Jadi sudah diputuskan. Saya ingin langsung saja kepada itu. Kalau dapat ini bisa diperbanyak nanti. Ini kena air bisa jadi masalah. Yang penting kan isinya. Dari sekian ratus halaman, setelah ditampis hanya 16 halaman. Saya ingin baca beberapa baris saja. Kriteria waktu subuh: menimbang, mengingat, menetapkan ke-1. Paling bawahnya, mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh 20 derajat. Selama ini 20 derajat, itu harus diubah, dibatalkan. B. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru, yakni minus 18 derajat di bawah ufuk timur. Tadi 20 dinaikkan menjadi 8 balik, kan min 20 ditambah 2 kan menjadi min 18. Itu yang dipakai. Hasil tanfis ini tidak perlu lagi dimusyawarahkan karena orang sudah meneliti berlapis-lapis, sudah diseminarkan tingkat kampus, tingkat lokal, regional sampai tingkat nasional. Lapas saya. Kalau ibarat apa musyawarah, boleh katu yo banala kapambulu, boleh katu jo mau pakai, kau picak lah bisa di layangan, kau boleh lah bisa di golongan, nggak ada sumbiangnya lain kira model itu, semampu manusia. Terus apa? Tinggal lagi mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Makasihnya model kau, bayo kaki to tambah 8 minit lagi, baca pak, macam-macam pendapat. Diminta aja pendapat orang dan ahli baraja ilmu hisab, astronomi. Mereka dengan gelar akademik dan penelitian yang mendalam sudah bidangnya. Lalu kita yang awam ini, ya saya lah masuk di dalam itu, hanya tinggal mensosialisasikan. Lalu sekedar perbandingan, kalau di Mekah Madinah misalnya ya, azan terus selesai orang salat sunatkan. Ayo walaupun ba'abana lah lamu, paling-paling ya kesempatan orang salat sunat tuan merakaat. Pas sudah wadah rakaat, tiba orang salat dua, tiba orang salat dua. Kira seperti itu. Kan sudah itu kan ikamat juga. Ayatnya di Mekah itu kan tidak pula terlalu panjang. Ya bacaan imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi mirip-mirip dengan imam kita. Bawaan itu ya lego sedikit itu menggoda ya. Jadi Bapak Ibu sudah zikir dan doa, keluar kita dari Masjidil Haram, itulah karang dari Tarang. Awak kini gua, kau pulang ini, kau tiba rumah masih galuk-galuk juga. Kira seperti itu. Ini menandakan memang waktu kita cepat. Kalau di Malaysia itu sudah lebih setahun yang lalu sudah menambah waktunya 8 menit. Kalau di Jawa Timur beberapa tempat sejak 2010. Ketinggalan awak sabananya. Jadi Bapak Ibu, tentang waktu salat subuh ditambah 8 menit ini sudah final secara ilmiah, secara konstitusi. Ini konstitusi ilmiah bukan politik ya. Kalau politik itu saya tidak bidangnya di sana, memang suasananya berbeda. Bapak Ibu, terus apalagi yang harus kita dudukkan? Penegasan melalui ayat. Ini yang penting. Waktu subuh itu adalah fajar telah terbit. Pertama yang sudah kita amalkan terus-menerus. Pertama apa tadi? Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau hafal itu, fajar itu baru ada min 18 derajat baru fajar itu ada. Kalau min 20 masih kala bakacia, belum ada fajar. Kita salahkankah pendahulu? Jangan kita salah menyalahkan. Syekh Muhammad Jamil Jambe, Tahir Jalaluddin, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sudah berjasa. Penelitian menentukan bayang kiblat ini, bayangan waktu subuh, posisi matahari memang tidak semudah di Mekah, tidak semudah Madinah. Mekah Madinah itu datar, kalaupun ada bukit-bukit sangenyangnya, tapi di awak balaku laku. Alhamdulillah,
Syekh Muhammad Jamil Jambet menetapkan jadwal salat bersama anaknya Sa'duddin Jambet sampai menjadi pegawai negeri Departemen Agama, merumuskan jadwal-jadwal salat. Itu nanawak pakai salamu. Zuhur, asar, maghrib, isya, oke. Akhir subuh dan perlu dikoreksi. Itu luar biasa inyak kita dahulu itu. Dari 5 sampai batue acie subuh dan cie pun tak lo banyak salahnya loh. Hanya 2 derajat. Itu luar biasa. Sekiranya dia hidup sekarang tentu dia penuh lega. Sudah ada generasi sesudahnya memperbaiki. Kira itu. Nah, fajar itu terbit. Apa dasarnya kalau waktu subuh itu? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Makan minumlah bagi yang hendak berpuasa sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam. Benang putih itu maksudnya fajar. Benang hitam itu ya gelap gelita. Jadi ada sedikit cahaya, itu disebut benang putih. Apabila benang putih sudah ada di ufuk timur, tidak boleh makan minum. Itulah imsak yang hakiki. Azan subuh dikumandangkan. Kok azan subuh dikumandangkan? Fajar telah terbit. Di saat itu tidak boleh makan minum. Azan subuh dikumandangkan. Kapan imsak itu? Kapan subuh itu? Fajar itu terbit apabila matahari min 18 derajat di bawah ufuk timur. Apa sudah itu? Summa atimmu siyama ilal lail. Begitu fajar terbit, saat itu sempurnakan puasamu. Jangan makan minum lain sampai malam. Ilal lail. Ilal lail itu malam, maksudnya matahari tabanang. Jadi kalau diterjemahkan, puasa ialah mulai waktu subuh sampai maghrib, atau mulai fajar sampai terbenam matahari. Kalau imsak kita di Indonesia kan 10 menit menjelang subuh, kan sudah banyak mungkin dibahas. Itu untuk masa berhati-hati. 10 menit menjelang subuh. Apa maknanya? Awas, waktu imsak telah masuk versi Indonesia. Maknanya adalah awas, waktu tinggal 10 menit lagi. Nama yang sedang makan, makanlah. Masih ada waktu 10 menit lagi. Yang sedang makan jangan bersantai-santai bana. Beko tak ijuah masuk subuh. Kira-kira begitu. Jadi imsak, sebenarnya imsak adalah waktu subuh. Saya sebenarnya kalau mau buat imsak itu subuh garis miring imsak, maunya begitu. Maghrib garis miring berbuka. Tapi tidak apa-apa, dikasih aba-aba 10 menit menjelang subuh supaya orang jangan terlewatkan waktu subuh. Nah, ini yang pertama, dasarnya subuh itu harus ada fajar terlebih dahulu. Yang terakhir, surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi harus ada fajarnya memancar dulu, baru disebut subuh telah masuk. Inilah saya kira sebagai penegasan-penegasan kalau perkembangan mengamalkan subuh, azannya ditambah 8 menit. Untuk Indonesia itu saya mengikuti rapat nasional, sudah banyak provinsi-provinsi lain, kota-kota tertentu sampai ke desa-desa sudah banyak yang mengamalkan. Tapi dibanding nama nanalah junan alun, ayo masih banyak yang alun ya. Kalau untuk Kota Padang saya kira sudah di atas 20 lah. Itu sudah banyak juga. Hari apa? Terakhir saya Pak, sejak Bapak khutbah kemarin, maksudnya Jumat kemarin saya sampaikan, itu sudah diamalkan besoknya. Di hari Ahad, sekarang kan hari Selasa ya, hari Ahad pagi saya di Masjid Raya Sumbar juga menyampaikan ini. Sebenarnya Masjid Raya Sumbar itu sudah melambatkan azan. Yang jadi apa? Yang tak tahan bagi muazin adalah jamaah yang tak sabar. Ustaz, orang azan sekuliliang. Orang azan. Mungkin tujuan jamaah baik-baik saja karena belum disampaikan, sehingga menahan dirilah apa itu.
Jadi moga-moga di Masjid Raya dengan saya sudah sampaikan ini, sudah mendengar, sudah diadakan juga tanya jawab. Kita berharap sudah. Sebab orang bertanya, "Bang, Masjid Raya Ustaz?" Kalau Masjid Raya sudah mengamalkan, kan sudah ada referensi untuk Sumatera Barat. Saya kira ini dulu, mungkin bagaimana caranya, seperti apa tanya jawabnya, saya menampung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan Pak Ali. Apa dampak dari segi hukum kalau seumpamanya sholat subuh kita seperti biasa yang terlambat 2 derajat itu? Baik, ini pertanyaan orang syariah sekali. Orang yang istiqamah menjaga hukum, ya, moga-moga begitu. Memang begitu. Bagaimana Al-Quran ini kita amalkan. Dalam kajian fikih ibadah, syarat boleh dikerjakan salat yang bersangkutan, terutama salat wajib ini, harus masuk waktu dulu. Begitu waktunya masuk, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya itu contoh dari Nabi dan sahabat bagaimana azan dikumandangkan, tanda waktu telah masuk. Bagi orang yang uzur tidak bisa ke masjid, dia boleh saja salat di rumahnya, mungkin di kendaraan atau dalam perjalanan. Memang waktu telah masuk, dia tidak punya petunjuk waktu, tapi mendengar azan, waktu masuk. Tentu salatnya benar. Nah, kalau azan dikumandangkan, waktunya belum masuk, berdampak hukum bagi yang azan itu sendiri. Tapi yang azan itu sendiri kan suruh, berdampak hukum kepada yang menyuruh. Logikanya seperti itu. Misalnya di masjid, ya, kalau kita di Padang kan banyak mahasiswa, Pak, anak-anak muda dengan segala kepatuhannya. Lu bisa berdebat bana, walaupun ada bana ilmunya, insya Allah anak-anak waktu tetap menonjolkan kerendahan hatinya, walaupun hatinya mengerumeh jadi apa tuh kan. Ada orang gaeko yang bisa makan diskusi, ya dona tidak. Asing gua anak tuh pasu makan hatinya. Kikilo model itu. Jadi berdampak hukum bagi yang azan tadi itu, berdampak hukum bagi yang menyuruh itu. Begitu azan dikumandangkan, orang salat, cik 2-3 mungkin banyak dengan alasan tertentunya kapailai. Waktu belum masuk, dia azan waktu belum masuk. Ini mako salat, berani salat dia azan lah dikumandangkan, kira seperti itu. Jadi kalau ditanya berdampak hukum kepada yang menyuruh atau yang mengerjakan, kalau waktunya belum masuk. Tapi kalau ditanya selama ini, Allah Maha Penyayang, pasti azannya berlipat ganda pahalanya. Orang yang memenuhi azan atau salat di awal waktu, pastilah pahalanya sangat tinggi. Tapi kalau sudah tahu, jangan dibuat juga. Kalau dibuat juga, itu bahasa lainnya macam-macam, kok karekang lah namanya, tidak makanan panah. Mungkin ada bahasa-bahasa yang halus. Ada juga, Pak, menenggang orang sekeliling, tidak Allah nanya tenggang. Kadang-kadang lah tuh orang lo jadi Tuhan, itu yang tidak boleh. Jadi memang ilmu kebenaran adalah segala-galanya. Kalau Al-Quran yang bicara la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak boleh ada keraguan lagi. Memang atas sesama manusia menenggang itu perlu. Saya lanjutkan jawaban ini. Nanti orang sekeliling alasan awak baan, orang tunyor tahu. Tetaplah awak doakan, moga-moga petunjuk dan informasi cepat sampai. Kalau misalnya datang kemari atas nama pengurus silaturahim, Pak Ji misalnya, Pak, terjadi dialog. Selama dialog itu betul-betul saling bertanya, saling mengisi, bagus. Tapi kalau agak lain tampilannya, kok pakai langkah 1000 atau mundur ke dulu itu terserah. Tapi kini insya Allah orang cara berpikir sudah bagus. Layanilah. Jadi untuk itu saya menyarankan, mungkin di media sudah banyak, ini maaf kena air. Bagus ini di fotokopi, betul-betul semua membaca. Lawa baca iko, ladang halo ceramah sengene. Saya juga menyarankan tontonlah video saya di Firdaus Hisab, channelnya itu sudah ada beberapa video menerangkan ini. Yang lain-lain sudah juga berkomentar. Nah, karena saya seorang dosen ilmu falak dan sudah mengikuti acara demi acara, tentu sedikitnya agak paham. Kalau yang ahli di Sumatera Barat ini banyak, Pak Irsadi, Pak Bakhtiar, dan saya belajar kepada beliau. Saya hanya menyampaikan apa adanya itu. Masih banyak lagi yang harus diketahui. Sebab
Orang sudah profesor, orang sudah doktor, penelitian ke luar negeri. Nah, kalau saya belum sampai seperti itu, hanya mengikuti apa-apa yang telah disajikan. Moga-moga yang sedikit ini ada dapat sedikit keterangan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Akito. Silakan Pak. Boleh Pak. Saya tertarik Ustaz. Di Jawa Timur itu sudah berapa tahun? Sejak 2010. 2010. Ya, sebagian Pak, sebagian. Kalau Sumatera Barat ini baru bisa di provinsi yang ke-30 sekian itu. Kenapa? Karena orang Sumatera Barat ini tidak-tidaknya dia suka juga berselang. Iya. Itu sifat kita. Sedangkan berselang kain dituju bahwa kita koindrik. Kadang-kadang yang berselang mana tak jadi ya koindrik. Tak jadi apa pula ya? Itu sulitnya memberi pengertian orang Sumatera Barat ini. Dan dari segi itu aja saya memandang. Kalau Jawa Timur itu orang patuh-patuh. Manut dia. Saya kebetulan di sana kuliah dulu di Brawijaya itu. Patuh orang. Langsung hidup situ nak. Patuh di segala macam patuh. Hormat menghormati masih ada. Kalau di Sumatera Barat ini setelah reformasi ini apalagi dengan medsos ini memberi pengertian itu memang susah. Mereka. Untung saya sudah pensiun. Karena memang hati ya waktu itu. Dalam kondisi seperti ini yang paling pas memang diberikan sosialisasi seperti ini. Iya. Tapi yang mengerti itu ya banyak juga yang nak mengerti itu. Sedangkan jika sudah agak bisa menangkap pengertian orang, supaya mengerti orang yang awam ini gitu. Untuk itu solusinya barangkali memang ada keputusan setempat gitu. Kota Padang dulu. Tapi kalau Kota Padang ini masih tak sama juga, Ustaz. Terjadi seperti itu. Orang merasa, awak mengaruh, awak tangga jemaah jadi masjid itu. Ada jemaah yang tak sabar, yang negaif, kadang-kadang nyelonong aja, belum nonton dia kamar sendiri itu karena nak tahannya lagi. Karena bidangnya dia gitu. Jadi itu kita kondisi di Sumatera Barat dan si Dewa aku nanti kurang dari itu bisa moya kami sepuluh. Secara umum seperti itu. Nah, jadi barangkali memang sosialisasi agak apa sudah disamakan langkah ini gitu. Bersih ini pengurus bersih ini panggil gitu. Sehingga sama. Setelah itu barangkali baru kalender ini diubah lagi. Iya, untuk 2002. Akan datang lagi. Iya. Kalender ini kalau tidak diubah juga kan sama juga tidak pedoman mana. Nah kalau buku ini ya kita yang bisa membaca lah yang. Tapi kalau orang awam komunikasi itu ya terima kasihnya membaca yang tersire aja, yang tersire kadang-kadang tak baca. Nah, kemudian yang ustaz yang pakai jas itu yang menerangkan dia. Oh iya Pak. Yang latar belakang Memang di masjid itu. Iya di masjid pakai jas. Iya. Iya itu sudah mantap. Nama negara kini jauh petang tuh Pak. Gagah mana yang di masjid itu. Mudah-mudahan mana yang suka nonton itu tontonlah Ustaz ini di masjid itu. Cuma uang aku komisi ya Pak. Kalau pejabat ngecek itu Pak. Kalau pejabat ngecek itu. Mantan. Jadi memang mensosialisasikan sesuatu yang baru di Sumatera Barat ini memang sangat susah. Karena awak dalam kondisi memang seperti itu. Berselang kali itu keluar. Dan tidak bidangnya itu lebih santiang lah gitu. Kurang jadi presiden di Amerika ya putih di lakau. Laju meeting lo juga. Kopi apa mah? Iya. Jadi itu saya cara mensosialisasikan itu memang punya seni tersendiri di Sumatera Barat dibandingkan di Jawa Timur dan di segala macam. Kasih Ustaz. Ya Pak, alhamdulillah, terima kasih. Menambah semangat. Silakan Pak. Ya Pak, maksud Ustaz. Pertama atas nama pengurus kami ucapkan terima kasih. Selama ini melihat Ustaz di dunia maya kan, ternyata sekarang ada di dunia nyata di hadapan kami itu.
Kemarin sempat posting yang Ustadz di Masjid Raya itu saya kirim ke grup kami di sekitar sini. Alhamdulillah Pak Ali langsung tanggap, kabarnya komunikasi sama Ustadz. Alhamdulillah diinformasikan besok subuh beliau yang akan datang. Terus yang kedua ada 2 pertanyaan Ustadz. Jadi Pertanyaan pertama, tadi dinyatakan bahwasanya waktu sholat ditandai dengan azan. Begitu azan masuk berarti waktu sholat nggak masuk. Nah pertanyaannya yang pertama, di beberapa daerah termasuk di Kampung Bali, Priaman, itu azan Jumat 2 kali. Nah itu yang pertama. Azan pertama bukanlah waktu sholat, ya kan? Terus pertanyaan yang kedua, saat imsak atau menahan, tadi disampaikan bahwa saya imsak itu sebelum waktu subuh masuk. Nah ketika azan mengumandang, ada juga yang saya lihat, lu minum deh, langsung kuku aja saya lihat. Nah kok orang azan Ustaz? Nah jadi 2 pertanyaan itu dari saya, Ustaz. Makasih. kalau memang yang dulu itu dia selamat tuh, memang waktu subuh belum masuk. Dia kan orang sudah azan di Padang, tapi karena dia baru bangun, dia minum segelas penuh. Dia sebenarnya dalam kondisi aman, memang waktu subuh kan belum masuk. Belum masuk. Bahkan memang ya seperti itu Pak. Misalnya Bapak sedang makan, pas lo alun minum lah, kurang azan, tetaplah Bapak minum. Minumlah dengan tenang, jadi dono itu tak cakiak lo juga. Sebab azan kan sudah memberitahu waktu sudah habis. Awal baru selesai lo makan baru alun minum lah. Islam itu tidak jahat. Jadi tetap pada garis itu boleh. Bekolah talampau lo tuh masih sungkah je baru lelo. Jadi lah berarti sebenarnya boleh Pak, dalam kondisi itu boleh. Ya apa? Yang pertama tadi lagi soal azan 2 kali. Azan 2 kali Jumat itu memang sejarahnya cukup panjang saya baca. Dulu di zaman Utsman bin Affan, orang sudah ramai, sudah maju, sibuk dengan usaha dagang. Padahal dah Jumat itu. Jadi Utsman nyukup azan di tengah pasar. Semacam presiden azan tengah pasar tu kucek orang. Artinya apa? Jan dunia. Saya kau hari Jumat ke kira itu. Sudah tu ya orang bersegera. Amirul Mukminin azan mah. Tu segera orang. Sehingga menjadi amalan berikutnya. Dulu tu lah doming lu ada jadwal salat. Jadi model tu bana. Memang kalau goda manggale pun lagi jo bali sedang catuk-catak itu ndak ada pihak kali itu. Jadi Jumat. Sehingga berkembang seterusnya sampai mazhab yang kepan ini Ibnu bin Hambali. Itu memang sampai hari ini di Mekah Madinah itu azannya 2 kali. Yang Jumat ini, yang Jumat. Sampai juga di Indonesia yang paham Imam Syafi'iyah itu sampai di kampung-kampung itu azan 2 kali masih jalan. Saya tidak tahu juga di Istiqlal atau bagaimana. Lalu pemahaman yang digali oleh Teuku yang orang Aceh banyak buku-bukunya. Asbi Asid Diki. Dia menulis, dia ada itu hadis-hadis hukum tentang salat Jumat itu. Jadi kiranya Imam Syafi'i sebenarnya lebih suka azan pagi yang 2 kali itu pagi, tidak menyukai yang azan 2 kali itu Jumat. Tapi yang mengaku mazhab Syafi'i di Indonesia malah ada yang mengamalkan 2 kali azan Jumat. Tapi saya tidak ahli hadis, tidak ahli sejarah, takut menerangkan karena kita tidak punya ilmu di bidang itu. Jadi soal Jumat tadi sampai hari ini terjadi khilafiyah. Nah, oleh sebab itu karena saya orang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, di sana ada namanya Majelis Tarjih, sudah berhimpun ulamanya yang ahli tafsir, fikih, sejarah. Jadi hasil putusan itulah yang kita coba mengikuti. Moga-moga karena itu sudah ahlinya yang berkumpul. Kalaupun salah, moga-moga kesalahannya sedikit. Daripada fatwa surang-surang, baru 3 tahun di Madinah, ikulah haram. Itu kan gawat itu. Apalagi sifat pribadi. Yang menghebohkan baru-baru ini kan itu.
Nggak boleh berzakat dengan uang misalnya, padahal substansinya itu diskusinya panjang. Tapi kalau misalnya MUI yang mengeluarkan fatwa itu lebih diterima. Iko pribadi memang gagah rupawannya, bantu-bantu orang Arab sadonya, tampilannya itu kita menghormati, budaya itu pasti kita hormati. Tapi resah masyarakat. Nah, jadi kita yang awam ini baguslah kalau misalnya hasil musyawarah Nahdlatul Ulama. Kalau ulamanya berkumpul itu Muhammadiyah, Persis atau MUI mana. Kalau berkumpul semua tuh pastilah yang namanya hasil putusan manusia memang tidak sempurna, tapi karena dia sudah berhimpun pasti Allah beri rahmat. Kesalahannya pasti sedikit daripada menggagah-gagah surang-surang ikut mulia itu kan gawat itu. Jadi Pak, soal azan Jumat biarlah kita tangguhkan dulu, biar itu tersendiri pula. Saya memang sudah baca tentang azan, tentang sejarah, apa menarik, tapi kita fokus ke sini dulu. Tentang apa? Mungkin silakan ibu-ibu sebelah sini, bapak silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Kami barangkali memperkuat apa yang disampaikan dokumentasi oleh penasihat kami tadi Pak. Oh iya. Untuk menyosialisasikan ini ke seluruh masjid. Sebaiknya ini kan biasanya bisa dilakukan melalui surat menyurat misalnya. Jadi informasi ini supaya sampai ke seluruh masjid, apakah mau diterima atau tidak. Sebaiknya yang berwenang katakanlah misalnya dewan dakwah atau dewan masjid misalnya, atau mungkin pemerintah. Kalau juga pemerintah kan menginformasikan hasil keputusan itu sehingga bagi pengurus masjid atau yang ujung tombaknya kan masjid yang azan nih Pak. Iya. Jadi kalau dengan demikian nanti apa yang sudah diputuskan itu dan sudah lama kali barangkali akan lebih cepat sampainya ke masjid-masjid. Kemudian juga seperti tadi ya untuk kedepannya tentu kalender ini atau imsakiyah itu dirubah. Tadi Bapak sampaikan termasuk juga mengenai imsak di bulan puasa misalnya. Ya subuh garis miring imsak itu lebih tepat Pak. Iya. Supaya nanti jangan ini masih ada bagi yang bagi yang penganut agak sedikit nggak mau dia tetap juga berpegang kepada itu. Terjadi juga perdebatan kan nggak bagus, harus tidak diperdebatkan jadi perdebatan. Jadi baru itu saran-saran Pak. Jadi ada edaran nantinya kepada masjid dan insya Allah kami kalau kita sepakat sekarang besok kita terapkan lagi untuk subuh ini misalnya kan. Kalau sholatnya saya kira tadi kan sudah masuk. Cuma azannya yang tadi cepat. Kalau sholatnya jam 5:02 sudah masuk itu kan, 5:01. Kita sudah lewat dari sholat. Saya kira itu Pak. Baik Bapak, ini kemudian kan yang kedua yang tadi Pak, yang azan 2 kali tadi. Oh iya. Kami rencananya mau menerapkan rencananya ya Pak. Yang untuk subuh ya. Ya, yang Jumat. Oh iya Jumat. Oh. Ini dalam rangka gini Pak, di latar belakang pikiran kami, setiap muazin sudah azan di masjid ini Jumat itu orang belum banyak nih, masih paling nggak puluhan orang, belasan orang dulu yang Pak. Tapi ketika khatib sudah baru kami penuh nih Pak, ratusan. Artinya kita kan agak sia-sia lah saudara-saudara kita, jemaah kita datang ke masjid. Tapi kalau menurut pemahamannya tidak dicatat lagi oleh malaikat kan, artinya tidak tercatat lagi. Ujung-ujung ada ya kasihan kita Pak. Jadi makanya kita ingin memberitahu lebih awal dengan azan itu rencananya nih Pak. Nah, jadi itu kalau tadi siapa Usman tuh azan di tengah pasar ya kan. Sekarang kita tetap di masjid, tapi memang akan menjadi pertanyaan di sekeliling dan juga akan menjadi perdebatan juga bagi Pak. Tapi maksud kita adalah baik untuk memberitahu bahwa waktu lah masuk lah capek lah ke masjid lah kira-kira 10 atau 20 menit sebelum azan yang sebenarnya. Jadi itu maksud Pak. Makasih. Baik, ya, makasih Pak. Kan ini penguatan. Jadi sebelum itu diterapkan, saya usul bagus didiskusi ulang pendekatan sunnahnya. Saya itu kan hanya sepintas. Yang ahli lah, misalnya kenapa di Mekah Medina dapatkan informasi, kita tugaskan ustadz tertentu nanti untuk di istiba apakah itu memang lebih afdal atau ada cara yang lain.
nanti kita mengurangi resiko yang terkecil sehingga pendekatan ilmunya kuat. Jadi sebelum diterapkan baguslah ada 1 atau 2 kali diskusinya sehingga nanti kemantapan hati itu sudah ada. Mungkin nanti apakah dari MUI Sumbar atau dari siapa itu bisa saja nanti. Jika perlu Pak Gus Rizal Gazahar Bana misalnya kan, dia sangat ahli. Penutup Bapak Ibu, tadi waktu subuh apa? Mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit matahari itu apa namanya bahasa lainnya? Syuruk. Jadi mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Misalnya kau siang jam malam ya. Matahari naik mencogok sangene itu sampai betul-betul di atas permukaan ufuk. Itu disebut masa syuruk, masa terbit. Jadi kalaulah terbit matahari habis waktu subuh. Jadi waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kan pendek bana tuh. Samo dari maghrib sampai isya 8 balik cumannya 1 jam 10 menit juga dari fajar ke matahari terbit. Jadi matahari terbit itu namanya syuruk. Syuruk itu dibuat di sini dibuat syuruk enggak? Dibuat ya. Jadi syuruk itu cit ya, syuruk. Apa makna syuruk tadi? Awas, waktu subuh telah habis. Kok habis? Matahari letabi. Artinya syuruk itu timur, matahari terbit, batas waktu subuh. Di balik itu apa lagi maknanya? Haram salat di waktu syuruk. Yang jadi masalah ini pula sekarang banyak orang salat di waktu syuruk. Bahwa salat di waktu syuruk itu adalah waktu terlarang. Orang memahami karena itu jadwal salat, asyuruk itu kece salat, padahal memberitahu waktu subuh telah habis. Beberapa masjid Pak memang mengamalkan, Bapak Ibu waktu suruh telah masuk, silahkan salat suruh. Ayolah salat beberapa orang nanalu ulang. Pasuk manakan ke dadu perasaan ya Allah. Kok disuruh orang salat di waktu yang haram? Jadi suruh itu kok ingin jo salat, tunggulah beberapa menit. Saya pribadi merekomendasikan 20 menit. Tapi ada ceramah-ceramah menyebut 10 15 balik. Sebenarnya menurut ilmu hisab dari matahari tabi itu 20 menit baru matahari sepenggalah naik. Sepenggalah naik itulah yang diisyaratkan dalam Al-Quran wadduha, demi matahari sepenggalah naik. Jadi Bapak Ibu, yang ada itu adalah salat Isra. Salat Isra itu matahari telah naik. Bahasa lainnya salat duha di awal waktu. Jadi jangan salat di waktu suruh. Dalam hadis di sini juga ada, Nabi larang waktu subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila matahari terbit, jangan salat karena matahari terbit antara 2 tanduk setan. Mana tanduk setan itu biarlah ulama hadis pula yang menerangkan. Saya takut karena tidak ahli tafsir. Jadi dalam ini ada itu ditemui dimuatkan tatkala menerangkan waktu salat. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang menyuruh salat suruh ini ustaz pula sebagian. Ini penutup ya. Maaf begini, sebenarnya ustaz tadi tidak ada salah, tujuannya pasti baik. Saya yakin benar itu. Waktu itu ustaz kita dia sudah sangat populer karena dia public figure. Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan salat suruh. Perbanyaklah amalan sunat, di antaranya salat suruh. Pahalanya seperti haji dan umrah. Lihatlah kalender Muhammadiyah, kan ada salat suruh KCE. Kan yo kalender Muhammadiyah itu kan ada imsak, subuh, suruh. Pak Medi bisa dia ambil kalender dia itu. Agia di kantor belakang bos saya kotak tuh. Di apa situ? Agia di Pelang Juang. Di belakangnya. Tuh ada kalender berlebih, Bapak Ibu gunakan saja itu karena di sana di kalender itu ada suruh dan seterusnya, ada menentukan arah kiblat secara mudah. Di kalender itu bisa setiap hari. Jadi lihatlah kalender Muhammadiyah, kata Ustaz kok kan ada salat suruh. Tentu semangat lebih biasanya 2-3 saya yang salat suruh Pak. Ginilah banyak kira model itu beberapa bulan puasa yang lalu tuh sebelum pandemi. Yang papa yang besoknya tidak tertarik salat suruh lah jadi tertarik. Ustaz lah namanya ngecean. Iyo lo ada dalam kalender. Sudah itu beberapa hari saya ceramah menerangkan tentang suruh. Tentu betullah belakang jamaah tampak wajahnya agak tagang. Sudah tuh babis ya.
Ustaz, berbeda keterangan Ustaz, dia Ustaz ano je. Baru cepat paham. Langsung dia paham. Ustaz itu sebenarnya tidak salah. Mungkin diskusi saja yang lu sampaikan. Pasti tujuannya elok mendorong orang salat sunat. Nah, karena saya dosen ilmu falak, karena saya membuat kalender itu, tentu ya kita maklumlah. Jadi setelah diterangkan itu, baru orang di masjid itu tidak lagi salat suruh di waktu mencicit zam tu. Ya. Ada salat suruh di orang anu saja. Itu mengawak, mungkin mengaji atau ceramah sedang berlangsung. Tapi kalau lah 20 menit sudah tuh salat lah. Nabi baru salat setelah subuh berjamaah, lah zikir lah doanya, lah tinggi matahari. Baru Nabi salat. Nabi nak pulang dulu dah. Namanya salat Isra. Ada juga bertanya, kalau lah salat 2 rakaat orang saji, dia boleh ditambah, boleh asal tidak lebih 2 balik rakaat. Jadi Bapak Ibu, mungkin penutup ini adalah jangan salat di waktu suruh itu berbunyi, karena matahari sedang tepi. Awak masuk larangan di situ, karena matahari terbit antara 2 tanduk setan. Jadi Bapak Ibu, ini kalender dibagi untuk jamaah. Nanti di sana ada jadwal salat, ada bayang kiblat, bisa menentukan kiblat setiap hari. Ada juga lokasi mencari bulan, bilo poso bilo rayu. Jadi sebenarnya untuk sekian tahun ke depan, awak tahu bilo poso bilo rayu. Allah satukan kita dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran bicara masuk sunnah di dalam. Tapi kalau paturinya penapik di dunia, itu macam-macam. Tentu saya tidak harus membatasi diri, tidak menyinggung itu lebih lanjut. Sementara manfaatkanlah kalender ini, walaupun ini sudah pertengahan tahun. Cara menggunakannya, pergunakan saja dulu semampu Bapak Ibu. Nanti kalau saya diundang lagi untuk pencerahan praktek menentukan arah kiblat melalui kalender ini, bisa pula di samping yang ada di Android ini. Karena izin Bapak Ibu, seperti Masjid Baitur Rahmah, rancak ada Masjid Baitur Rahmah tuh? Rancak banget. Saya menyarankan kalau tiba foto, baiklah situ. Untuk menangkap pengajian baiklah, tapi kalau salat ke situ saya angkat tangan. Tentu saya tidak melarang, karena kiblatnya salah, lah biasa 10 derajat. Saya telah ukur di miringan badan kasuo 5 balik derajat baru maduk kiblat. Tapi apalah yang dikata, saya sudah 4 kali meneliti, mahasiswa saya juga sudah, rektornya sudah tahu, imam dan beberapa dosen sudah tahu, beberapa khatib yang bertugas di sana juga sudah tahu, tapi sampai hari ini belum juga dibetulkan. Terakhir, saya masukkan surat ke sana. Saya ingin membawa dosen dan mahasiswa untuk pengabdian masyarakat, mengambil momen matahari di atas Ka'bah. Itu kan anjuran Kementerian Agama. Bukan di Muhammadiyah saja. Kalau Muhammadiyah memang jauh sebelum Indonesia merdeka sudah bergerak bidang itu. Kalau pemerintah menurut saya baru menasional 2010. Apa kata imam? Aku yang putih rebo Ustaz. Oke, namanya musyawarah. Mana imam apa? Ketuanya. Saya telepon, saya kirimkan surat. Ayolah bawa musyawarah Ustaz. Jadi lah semalam ada jape jawaban boleh. Riko dakik ya. Itu ya minta, mohon ada keputusan. Akhirnya ditolak. Kalau ditolak kalah jalan itu. Baru saya pindahkan ke Masjid Raya. Senanglah mahasiswa dan dosen ke Masjid Raya itu dibawa. Akhirnya di sana, walaupun matahari nampak, bisa juga praktek dalam masjid itu menggunakan ini. Kenapa satu sama lain itu berbeda? Memang pengaruh lantai berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, di kalender ini tanpa menggunakan kompas, tapi cukup matahari saja itu sudah bisa menentukan arah kiblat. Jadi untuk itu Bapak Ibu betul-betul digunakan kalender ini. Mana yang saya yakin sebagian sudah punya, tapi mana yang belum, Bapak Ibu bisa praktik nanti dengan anak, cucu, menantu, cara menentukan arah kiblat di rumah masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak, oh ya, silakan Pak. Oh, di Makkah maghrib ya. Waktu jeda ya. Waktu jeda maghrib antara azan dan iqamah. Oh, ya. Begitu azan, babuku dengan tenang.
bisa azan. Iya, betul tuh. Betul. Malah Bapak Ibu di Makkah, apakah di Makkah atau Medina, pokoknya di tanah suci itulah pasti salah satu atau kedua-duanya. Orang azan masih catuk-catak makan minum, masih itu. Lah ikamat orang masih minum juga baru, bayangkan tuh. Abilonya nak makan minum, lah takbiratul ihram dah. Atau mencapak-capak sekene. Awak mungkin tak serupa itu banado untuk kehati-hatian. Kalau lah azan orang ya berhenti wali. Tapi begitu awak makan pak, pas lebih orang azan, tetaplah minum. Jangan dianiaya diri. Minum tu hanya untuk menutup supaya makan awak sempurna. Minumnya tak boleh lo kaja-kaja, tetaplah dengan tenang. Itu berarti mana lagi hidup itu. Waktu itu Pak, aduh, cuman saya tidak ahli di bidang itu. Kenapa? Ya memang kebiasaan ranah Minang atau Indonesia dengan Makkah itu kan adolo titik samanya, adolo titik berbeda. Kalau itu kan tampak banyak perbedaan. Cuman kalau ditanya pemahaman awak yang lebih rasanya untuk berhati-hati di ilmu awak masih dalam untuk berhati-hati kalau azan dikumandangkan tu ayo berhenti kironya sampai kapan orang lah takbiratul ihram de gua kiro boleh nan kurmaci gua nyopo jo nyulung ngau jo oh iya aku orang apa tanya orang dulu seperti itu Pak artinya kejadian itu di situ hanya saja ulama-ulama Arab tentu dia dulu karena dia tapi begitu tampak langsungnya bukan langsungnya bisa. Saya memang pernah waktu itu pakai masker dalam masjid dia panggil lo satu sekali makhluk kira wayang ada makhluk kalau dalam bahasa ini tapi waktu dia pembimbing kan yang juga pakai masker dia batu-batuan sebenarnya kadang-kadang waktu ketakutan berlebih-lebihan tapi itu lain cerita.